bersama saya Kado Hutari Gaul di Kamu Luar Biasa. Kami berkati dengan luar biasa dan kamu juga. Hari ini kita membahas tentang tema kado Natal. Karena spesial ini adalah Natal. Oke ya. Kita akan ada seorang anak kecil. Adalah cerita tentang anak-anak di saat mereka merayakan Natal. Mereka bertanya kepada guru sekolah minggu bertanya, besok hari Natal saudara, besok hari Natal anak-anak, mari kita bawa kado untuk Tuhan. Di satu lagi, karena orang ini orang kaya, dia membawa mainan. Satu lagi, dia membawa. Dan satu lagi, sampai ke rumah, aku besok membawa, dibilangnya kepada mamanya, kami besok bawa kado untuk Tuhan. Apa yang akan kuberi? Ke orang kaya bertanya, apa yang harus kuberi? Lalu mamanya memberi mainan. Dan satu lagi orang kaya lagi berkata, kami besok hari Natal, apa yang kami buat? Apa yang harus aku kasihkan kado untuk Tuhan? Ada yang berupa uang, ada berupa uang. Dan satu lagi anak orang kaya, apa yang harus ku perbuat? Kami Natal besok, apa yang kami perbuat? Dengan kata sang anaknya yang bangga. Orang tuanya mengasih kado, yaitu kado itu dengan berupa mainan juga. Lalu ada seorang anak kecil, ada seorang anak orang miskin. Dia tidak mau bertanya kepada mamanya karena keadaannya dia mengerti bagaimana. Dia tidak bertanya. Tetapi waktu besok saatnya, anak-anak yang kukasihi, apa yang anak-anak yang dikasih Tuhan, apakah sudah ada mainan itu? Kata sang ibu bertanya kepada guru-guru sekolah minggu itu. Ada bu, kata mereka. Mereka mengasih satu persatu. Mereka mengumpulkan di mana? Di kardus. Mereka kumpul. Tetapi datang anak seorang miskin. Apa kadomu anakku? Dia bertanya. Aku mengasih kado untuk Tuhan, hatiku. Jadi yang kita kutip dari situ di Natal ini, berikan hatimu untuk Tuhan. Benda gak cukup memberikan benda apapun gak cukup. Sama seperti anak kecil, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia memberikan seluruh kehidupannya sama Tuhan di Natal ini. Jadi Natal berbicara tentang di Natal ini berbicara tentang pemberian kita kepada Tuhan. Apa pemberian kita kepada Tuhan? Tidak cukup dengan baju saja, tidak cukup dengan hadiah Natal, tidak cukup dengan baju baru untuk Natal, tidak itu. Tidak cukup dengan apapun yang hal baru, tetapi hati kita yang kita beri kepada Tuhan. Di Natal ini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berikan hatimu. Itulah kado yang spesial yang diberikan anak itu. Dan begitu juga kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita berikan? Hati kita. Seluruh kehidupan kita berikan kepada Tuhan. Itulah berbicara tentang Natal. Itulah berbicara tentang hidup. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, sama seperti anak kecil tadi, dia cuma memberikan hati dia kepada Tuhan. Dia cuma memberikan
dirinya kepada Tuhan. Hati yang mau mengasihi kepada Tuhan. Saat kita ada kado, saat kita ada apa-apa, kita sudah merasakan kasih damai dalam kehidupan kita. Saat kita dapat kado dari orang tua kita, kado Natal dari papa mama, dari keluarga semua datang memberikan kado Natal. Apakah itu membuat damai kita? Di Natal ini tidak itu. Hati kita beri kepada Tuhan. Rindu kita haus akan Tuhan. Berbicara tentang Natal, berbicara tentang pemberian. Memberikan hidup kepada Tuhan. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Kado Natal di kado Natal ini aku bertanya kepada kalian. Apa yang kalian kasih kepada Tuhan di Natal ini? Oh, kado teman-teman, sahabatku, bisa saja kita dapat. Tapi apakah kita damai? Tapi hati kita damai? Tidak itu yang menjamin, tidak kado yang menjamin hidup kita damai. Hanya Yesus yang menjamin. Raja segala raja. Sama seperti orang Majus semalam. Sama seperti firman Tuhan yang semalam orang Majus. Dia mencari Yesus. Dia mencari keberadaan Yesus. Di manakah Mesias yang baru lahir itu? Kami akan sujud, akan menyembah Dia. Marilah kita sama seperti orang Majus itu. Orang Majus itu bertahun-tahun jalan untuk menjumpai hanya seorang raja segala raja. Mereka bukan mereka tangan kosong, tetapi mereka bersujud menyembah Dia. Sujud menyembah Dia. Di Natal ini, sambutlah Sang Juru Selamat di hatimu. Kado yang spesial, yang indah yang akan kita berikan kepada Tuhan di hari ulang tahunnya Tuhan, di hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Berikan hatimu, berikan hidupmu. Surrender my life, your life. Mari kita buka mata kita untuk melihat terang Tuhan, untuk melihat kasih Tuhan. Di Natal ini teman-teman, hadiah yang paling indah bukan benda, bukan mainan, atau bukan yang lain-lain, tapi hatimu yang kau berikan kepada Tuhan. Di Natal yang penuh harapan ini, di Natal yang penuh harapan, mau menjelang tahun baru yang penuh kemenangan ini, terimalah Raja Damai itu dalam hatimu. Itulah kado yang spesial bagimu. Itulah kado yang luar biasa bagimu, yang akan kita berikan kepada Tuhan. Oh, sama seperti pacar kalau ulang tahun, kita akan usahakan bagaimana sang pacar senang, bagaimana sang ibu senang. Kita usahakan, kita berikan yang terbaik, kado yang terbaik. Berupa boneka. Kita usahakan bagaimana supaya dia bahagia, supaya dia senang. Begitu juga kita dengan Tuhan Yesus. Di hari Natal ini, kado yang kita berikan kepada Tuhan, pemberian kado yang akan kita berikan, hati kita. Rindu kita yang akan kita berikan kepada Tuhan. Di Natal ini, Natal berbicara tentang sambutlah Sang Raja Damai itu dalam hatimu. Oh,
saat di Natal ini saya mau bertanya. Kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya mau bertanya. Di Natal ini, apakah kita sudah merasa di Natal ini yang menjelang tahun baru yang penuh kemenangan? Apakah kita sudah punya harapan? Apakah kita damai di Natal ini? Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Raja segala damai. Yesus tidak lahir hanya di Bethlehem, tetapi Yesus lahir di hati kita satu persatu. Yesus lahir di hatimu, sambutlah dalam hatimu. Terimalah dia. Marilah kita sambut Natal. Marilah kasih kado yang terindah untuk Tuhan. Apa itu kado yang terindah? Hati kita. Hati yang memberi. Itu kado yang spesial. Itu diri kita ini, hidup kita ini kita kasih sama Tuhan. Capek kita untuk Tuhan, bekerja kita untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu demi namaku. Jadi kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Contohnya kita menyapu rumah, kita mengapa, itu bukan kita untuk melakukan bukan untuk menyenangkan hati orang tua saja, tetapi Tuhan dipermuliakan. Contohnya kita mengapel gereja, contohnya kita apa segala macam. Kerja kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Di Natal ini berikan hatimu kepada Tuhan. Apa yang kadomu di Natal ini? Apa kadomu di Natal ini? Apakah cukup baju baru? Apa cukup mainan baru? Apa cukup cuman baju baru? Cuman celana baru? Lu datang ke gereja dengan baju baru, dengan kayak gini pula. Dengan baju baru, apakah cukup? Tidak. Tapi terimalah Raja Damai itu. Terimalah Yesus Kristus dalam hatimu. Sama seperti orang Majus. Dia mencari, dia berjalan beribu-ribu, dia berjalan terus menerus sampai menemukan sang jurus. Cuma menemui jurus sang Raja Damai Sejahtera. Damai sejahtera. Jadi, walaupun kita sudah punya baju baru, walaupun kita celana baru, sepatu baru, rambut baru, enggak itu jaminan. Tetapi Yesus jaminan yang lahir dalam hidup Anda, hidup saudara, hidup bapak ibu saudara, hidup pemuda-pemudi. Itu yang kado yang terindah yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang terakhir. Yang pertama tadi pemberian, berikan kado untuk Allah. Yang kedua, berikan hati saudara untuk kado yang spesial untuk Tuhan. Berikan kado saudara. Yang kedua, untuk kado, berikan diri Anda untuk kado yang spesial untuk Tuhan. Berikan hatimu.
Itulah kado yang spesial. Di Natal ini, menjelang tahun baru yang penuh kemenangan ini, berikan hatimu, berikan hidupmu. Kita harus memberikan hati kita. Kita harus memberikan diri kita. Itulah kado yang spesial untuk Tuhan. Jadi, dan yang ketiga, kado yang akan kita berikan kepada Tuhan, yaitu kado yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yaitu kado hati. Kado tadi pemberian, berikan kado yang spesial untuk Tuhan. Kita harus berikan kado yang spesial. Apa kado yang spesial? Yaitu hatimu sendiri. Di Natal ini, saya menyampaikan dari YouTube, dari manapun saudara, dari video ini, sambutlah kelahiran Yesus. Sambutlah kemenangan demi kemenangan. Sambutlah Natal penuh pengharapan dan tahun baru penuh kemenangan. Dan lihat tahun baru nanti, kemenangan akan kita terima dari Tuhan. Lihat di tahun baru ini, apa yang saudara inginkan akan terjadi. Itu saja. Jangan lupa komen, subscribe, agar kita berkembang di mana saja. Itu saja berkat yang saya terima. Di Kamu Luar Biasa ini, saya mengucapkan selamat hari Natal yang penuh harapan dan tahun baru yang penuh berkemenangan. Shalom, haleluya, shalom, haleluya, shalom.